juga nggak bisa ditaruh di satu tempat terus. Kalau mencolok. Jagain aja, gue titip ya. Pagi itu, Taman Kota menjadi saksi bisu berkumpulnya elit squad dengan seragam batik hitam khas hari Jumat. Meskipun mereka diberkatin kecerdasan di atas rata-rata, sirkuit otak mereka mendadak hang hanya karena memikirkan nasib Devon Casarius. Padahal Devon bukanlah Sandra pada umumnya yang menangis minta pulang. Devon justru Sandra paling bahagia sedunia, yang wajahnya lebih cerah daripada masa depan mereka. Rasa traumanya pada Rose pun hilang tanpa bekas, digantikan oleh rasa betah yang amat sangat. Jangankan berniat untuk kabur, malahan Devon dengan gak tahu dirinya menawarkan untuk ikut berangkat sekolah. Tentu aja tawaran itu langsung dibalas dengan teriakan enggak. Serempak ya, saking kompaknya seakan bisa memenangkan lomba paduan suara. Harapan untuk bisa menitipkan Devon pada tante dia pun pupus seketika. Pagi itu dia udah tampil rapi bagaikan wanita karir demi hari pertamanya bekerja di perusahaan Ken. Dengan alasan sangat nggak profesional kalau hari pertama kerja udah bawa tentengan orang. Dia menolak mentah-mentah menjaga keponakan kesayangannya. Namun nih guys, dibalik alasan profesional itu, dia punya misi rahasia yang jauh lebih keren, menjadi detektif dadakan. Berdasarkan info dari Bu Anita bahwa Ken adalah keponakan Dominic, dia merasa harus segera mengendus motif tersembunyi si bos baru tersebut daripada harus mengurusin Devon yang sedang asik menikmati masa penyanderaannya. Akhirnya elit squad menyerah ya dan memilih opsi terakhir, mengikuti saran Fata Fernandez. Sang tuan muda yang hobi menyelesaikan masalah dengan gesekan kartu debit. Bagi Fata, mengeluarkan 15 juta per hari untuk menyewa jasa geng preman pimpinan Rama hanyalah seperti membeli permen karet. Meskipun Fata belum bisa menghasilkan uang sendiri, saldo rekening kiriman mamanya diprediksi nggak akan habis meskipun digunakan untuk foya-foya sampai 7 turunan. Rama pun dengan gagahnya ya mau menerima tugas itu, asalkan bukan urusan yang menyerempet keluarga Alferic ataupun Casarius, dua nama yang bisa membuatnya gemetar ketakutan. Lucunya nih guys, Rama sama sekali nggak sadar bahwa yang akan ia jaga justru adalah putra bungsu Casarius. Demi keamanan bersama, saat itu Fata sempat nih membisikkan pesan rahasia agar Devon jangan sampai membocorkan identitas aslinya. Sebuah permintaan yang langsung disanggupin Devon, mengingat aturan keluarganya memang sangat ketat soal menjaga rahasia agar jangan sembarangan dikenali oleh rakyat jelata seperti Rama. Meskipun sering dicap sebagai produk gagal atau pemilik gen terburuk di silsilah keluarganya, Devon tetaplah seorang Casarius. Darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah penguasa. Sejak kecil, sementara anak-anak lain sibuk main game di HP-nya, Devon sudah dihajar dengan pendidikan khusus, mulai dari strategi bisnis, analisis politik, hingga latihan fisik ala elit. Devon mungkin dianggap paling lemah jika dibandingkan dengan kedua kakaknya, tapi jika disandingkan dengan orang biasa, Devon tetaplah seekor predator di tengah kumpulan domba. Devon gak mengenal kata manja. Baginya hidup adalah tentang siapa yang memberi perintah dan siapa yang harus menunduk. Begitu berada di bawah penjagaan geng Rama, aura tuan muda Devon langsung keluar secara otomatis tanpa perlu ia usahakan. Devon sudah sangat terbiasa ya menghadapi pelayan dan pengawal di rumahnya yang selalu menunduk hormat saat berpapasan. Jadi ketika melihat Rama dan anak buahnya yang bertampang sangar, Devon gak merasa takut sedikit pun. Baginya, preman-preman ini gak ada bedanya dengan para pengawal bayaran yang sering menemaninya praktek lapangan di jalanan. Di mata Devon, mereka bukan ancaman, melainkan staf tambahan yang dikirimkan untuk melayaninya selama ia menjadi sandera. Alih-alih merasa disandera, Devon justru mulai bertingkah seperti pemilik saham mayoritas di geng Rama. Dengan nada bicara yang tenang namun penuh penekanan, ciri khas pendidikan Casarius, Devon mulai memberikan instruksi-instruksi kecil yang membuat anak buah Rama bingung antara ingin marah atau patuh. Devon tahu persis cara memposisikan diri. Devon paham kapan harus menekan dan kapan harus memberi imbalan. Tanpa perlu menyebutkan nama Casarius, wibawa Devon udah cukup ya untuk membuat para preman itu merasa bahwa mereka bukan sedang menjaga tawanan, melainkan sedang mengawal seorang pangeran yang sedang belusukan ke daerah kumuh.
Rama yang sedari awal selalu mewanti-wanti para anak buahnya agar jangan sampai di antara mereka berurusan dengan keluarga Kasarius. Sama sekali ya Rama nggak sadar bahwa bahaya itu ada di depan matanya. Rama mengira Devon hanyalah anak emas titipan Fata yang butuh perlindungan. Sementara itu Devon justru merasa sangat terhibur melihat betapa kerasnya usaha Rama untuk terlihat tangguh di depannya. Devon tetap menjaga rahasia identitasnya sesuai pesan Fata. Namun Devon nggak bisa menahan diri untuk nggak melatih geng Rama agar bekerja lebih profesional. Seenggaknya sesuai standar pelayan di rumahnya yang mengerti cara menyajikan kopi dengan suhu yang tepat. Detik, menit, dan jam pun berlalu. Rama berulang kali mengernyitkan dahinya nih guys, menatap Devon yang saat itu duduk bersandar dengan gaya sedemikian rupa, hingga kursi plastik di markas itu terlihat seperti kursi first class di pesawat pribadi. Rama sebenarnya gatel banget pengen tanya, ini anak titipan siapa sih sebenarnya? Tapi Rama ingat kode etik preman bayaran, ada uang, ada jasa, dilarang banyak tanya. Selama bukan urusan dengan Alferic atau Kasarius, dunia Rama harusnya aman terkendali. Di sisi lain, Devon justru menikmati liburan paling damai dalam hidupnya. Karena ponselnya masih disita oleh Fata, Devon merasa sangat merdeka. Ia nggak perlu mendengar lengkingan amarah dari Oma, interogasi maut dari Matthew dan Blade, atau yang paling mengerikan, suara lembut namun sedingin es dari Mama Valerian yang bisa membuat bulu kuduk berdiri hanya dengan bertanya, "Devon, kamu di mana?" Bagi Devon, disandera preman jauh lebih menenangkan daripada diinterogasi keluarga sendiri. Tidak tepat waktu, kalian akan menerima hukuman. Waktu pun berlalu, tibalah saat jam sekolah usai. Alih-alih menjemput Sandra, para elit squad masih sibuk nih dengan banyaknya urusan. Harus rapat strategi soal Alferic, harus mengurus bisnis. Pokoknya benar-benar definisi remaja yang kurang tidur. Devon terlupakan sejenak. Namun ketenangan itu akan pecah nih guys saat Maria, adik Rama yang cantiknya 11-12 dengan keahliannya sebagai mata-mata. Maria melangkah masuk ke markas kakaknya. Maria ini bukan orang sembarangan. Maria sering keluar masuk kediaman Alferic dan sering menerima job dari para tuan muda Kasarius. Dan begitu matanya menangkap sosok Devon yang sedang asik bersantai, jantung Maria rasanya mau copot. Ia merasa kakaknya terlalu gila sampai nekat menyekap putra bungsu Kasarius. Tanpa babi bu, Maria langsung menyeret Rama ke pojokan dengan wajah sepucat kertas. "Bang, lu mau mati konyol?" bisik Maria dengan suara bergetar. Begitu Maria membocorkan identitas siapa Devon, lutut Rama lemes seketika. Bayangin aja, Rama baru aja menyekap orang yang namanya paling ia hindari di seluruh dunia. Rama langsung merogoh ponselnya dengan tangan gemetar hebat saat menelpon Fata dengan suara melengkingnya. "Fata, ini bukan jagain anak orang. Ini namanya lu suruh gua bunuh diri. Kenapa lu gak bilang kalau ini Kasarius?"